ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Hadirin dan jamaah salat zuhur Masjid Baitul Islah ya, rahimakumullah. Saya suka tumpang tindih ya, beberapa masjid di Bea Cukai ini banyak kemiripan ya. Di Cengkareng ini Baitul Islah, di Bea Cukai Priuk Baitu Taubah ya. Baitu Taubah, di kantornya Pak Catur pusat Baitu Taqwa. Ada Baitu apa lagi nih ya? Baitu Takdis. Di mana tuh? Oh, Pusdiklat yang di Rawamangun ya, Baitu Takdis. Ada juga Mushola As-Salam di Bogor ya, kalau tidak salah ya. Saya di beberapa tempat sebulan itu muter-muter di beberapa wilayah Bea Cukai ya. Bahkan kalau lagi keluar juga dilempar juga ke Bea Cukai ya. Jadi Ramadan awal ya, saya terjadwal di daerah Balikpapan selama sepekan, dan biasanya juga mengisi di perkantoran Bea Cukai juga biasanya ya. Hadirin dan rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sekitar 30 menitan ke depan jelang jam 1 siang kita akan lanjutkan kajian As-Sirat Nabawiyah, dan terakhir di bulan Desember pekan kedua, kalau sesuai dengan catatan jejak digitalnya itu terakhir, karena di Januari saya berhalangan ya, berangkat umroh. Kemudian Februari saya di luar kota ya, Palembang pada waktu itu. Dan Maret ini mestinya hari ini saya berada di Mekah ya. Karena corona ya. Dan qadarullah dialihkan oleh Allah dengan takdir yang lain, begitu kira-kira kata Umar bin Khattab ya. Akhirnya yang tadinya mestinya di Masjidil Haram jadi di Masjid Baitul Islah ya. Semoga tidak mengurangi keberkahan insyaallah. Karena mestinya tanggal 9 kemarin berangkat ke Madinah, 3 hari kemudian setelah itu ke Mekah. Tapi ditunda, di reschedule dalam tempo yang tidak jelas. Kalau proklamasi kemerdekaan itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya, kalau ini ditunda dalam tempo yang tidak jelas, dan semoga diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, terakhir kita bahas detik-detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam perkuliahan mestinya hari ini kita UAS ya, ujian akhir semester. Karena pelajaran Sirat Nabawiyah sudah selesai. Sekitar 28 atau 29 kali pertemuan. Artinya sudah hampir lebih dari 2 tahun kita bersua ya, dan di antara sekian banyak kantor Bea Cukai selain Bogor mungkin ini yang paling lama ya. Di Tanjung Priok itu masih kita bahas era Makkiyah ya, dakwah Rasul di era Makkiyah. Apalagi di pusat baru 5 atau 6 kali pertemuan ya. Ini relatif jauh ya. Jadi kurikulum pembahasan secara hidup Nabi itu sudah selesai. PowerPoint-nya sudah saya copy semua ke laptop panitia. Silakan dimanfaatkan jika diperlukan.
Nah, setelah itu jamaah, tanpa ujian akhir semester dan saya anggap lulus semua, kita akan masuk pembahasan biografi dan ibrah dari kehidupan Al-Khulafa Ar-Rasyidun radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, kan ini penting ya. Usai membahas biografi Rasulullah dengan segala hikmahnya, kita akan start membahas Al-Khulafa Ar-Rasyidun, 4 khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan hari ini kita akan mulai dengan biografi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan title-nya Berislam Tanpa Tanya. Nah, ini beda dengan karakter orang Israel. Ya, kalau orang Israel itu ya nanya-nanya mulu gitu ya. Nah, ini yang bikin pusing Nabi Musa alaihissalam. Jadi banyak nanya ya. Yang justru nyusahin. Abu Bakar sendiri enggak, berislam tanpa nanya-nanya ya, mengiyakan semua yang dipaparkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, nakumullah. Nabi SAW wafat Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Detik-detiknya pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, meninggal di hari Senin duha. Jadi Nabi itu wafat di hari Senin duha. Proses pemakamannya relatif terlambat dibanding dengan kebiasaan, walaupun tidak sangat terlambat ya, karena beliau dimakamkan keesokan harinya di Selasa sore ya. Bahkan kata Aisyah, di mana kamarnya digali untuk tempat makamnya Rasulullah waktu itu, mengatakan ketika cangkul linggis menghantam bebatuan untuk penggalian jenazah mulia Rasulullah SAW, tempat beliau dimakamkannya, cuaca sudah gelap. Artinya sudah mulai malam ya, proses pemakaman baginda Rasulullah SAW lebih dari 24 jam. Padahal dalam syariat kita jemaah, di antara hal yang tidak boleh ditunda, kata Rasul, ada 3 hal yang tidak boleh ditunda. As-salatu idza hana waqtuha. Salat kalau tiba waktunya harus segera ya. Sedang rapat jelang azan berkumandang. Jadi azan itu bukan hanya penanda waktu sholat, tapi panggilan untuk sholat berjamaah. Kita cut, brief sebentar, ya, kemudian lanjutkan setelah sholat. Harus segera ya. Yang sedang nyangkul di sawah, zuhur berhenti, tidak boleh ditunda. Sholat tiba waktunya. Yang kedua adalah anak perempuan ya, kalau sudah dilamar oleh seorang laki-laki yang saleh, berakhlak yang baik, jangan ditunda, segera nikahkan. Nah, yang ketiga adalah jenazah. Kalau sudah siap dimakamkan, tidak boleh ditunda. Ya, jangan nunggu misalnya kita kayaknya masih sayang dengan ayah ini, almarhum. Terus minggu depan aja kita makamin, nggak bisa. Apalagi sampai berbulan gitu ya. Kecuali untuk kepentingan otopsi atau ada yang ditunggu ya, itu lain masalah ya. Nah baik. Tetapi baginda Rasul lebih dari 24 jam. Karena wafat di hari Senin duha dan dimakamkan di Selasa sore, bahkan menjelang malam hari. Mengapa demikian? 2 hal. Pertama, dan ini paling penting, karena mayoritas para sahabat Nabi pada waktu itu ya, tidak meyakini dan tidak mau percaya kalau Nabi itu wafat. Gimana mau dimakamin? Ya, orang percaya aja enggak, menganggap Nabi itu tidak meninggal. Bahkan Omar, kita tahu karakternya, kata dia, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, sa'adribu nuqahu, saya akan penggal leher. Siapa yang berani coba? dan mayoritas sahabat yang lain juga begitu ya. Tidak bisa menerima kalau Nabi itu wafat, saking begitu mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ini yang pertama. Yang kedua, anakumullah, dan ini masuk ke tema kita, mereka tidak ingin adanya kosong kekuasaan dan kepemimpinan ya pasca Rasul SAW meninggal dunia. Dan ini harus segera diselesaikan. Karena dalam Islam, anakumullah, keberadaan seorang pemimpin itu harus, bahkan dalam lingkup yang sangat kecil sekalipun. Kata Rasul, "Lau kuntum salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum." Andai kalian bertiga doang fi safar, dalam perjalanan sementara ya. Orang dalam perjalanan itu bukan untuk waktu yang lama, sebentar doang gitu ya. Lau kuntum salasatun fi safar, kalau kalian bertiga dalam perjalanan, 3 orang saja, falyu'ammiru ahadakum, pilih salah seorang sebagai pemimpin. Nah, jadi kalau 3 orang saja pun dalam waktu yang terbatas ketika safar ya, harus ada pemimpin. Nah, apalagi 1 RT, 1 RW, 1 kelurahan,
Satu negara mesti ada pemimpinnya, tidak boleh kosong. Walaupun sebentar, harus segera ada pemimpinnya. Nah, soal teknis memilih pemimpin, itu nanti kita akan kaji. Maka para sahabat Nabi begitu fix, yakin setelah Abu Bakar keluar mengumumkan, setelah mencium Rasulullah dan yakin bahwa Nabi meninggal dunia, kata beliau, barang siapa yang menyembah Muhammad, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, maka dia sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah tidak akan pernah mati. Jadi siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati. Lalu beliau membaca firman Allah dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad SAW itu tidaklah melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Sudah 100 sekian para nabi diutus Allah dan mereka meninggal dunia. Demikian juga dengan Muhammad. Maka mereka yakin Rasul meninggal dunia. Sekelompok dari kabilah Ansar atau jamaah Ansar, penduduk asli Madinah yang merasa bertanggung jawab karena ada di kota mereka waktu itu, yang segera berkumpul di rumah salah seorang tokoh kabilah Al-Khazraj, namanya Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraji. Berkumpul di sebuah taman, yang uniknya jamaah taman itu masih ada sampai sekarang. Namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Kalau jamaah umroh coba cari pintu 15, pintu pagar 15, dekat-dekat toilet 8. Sebelah kiri nyebrang jalan dikit, ada taman tuh. Namanya Taman Saqifah Bani Sa'idah. Ini tamannya. Ini tamannya. Jamaah fokus di taman, jangan pada orangnya. Foto orangnya ini untuk menunjukkan bahwa ini gambar bukan hoax dan bukan ngunduh dari internet, betul-betul diambil langsung ya. Nah ini Taman Saqifah Bani Sa'idah, tempat para sahabat Ansar ini berkumpul di sini ya. Dan tamannya asri, luar biasa ya. Apalagi kalau lagi musim dingin ya, itu agak enak duduk-duduk di sini dan biasanya terbuka. Kecuali pas ada virus corona mungkin ditutup. Hari-hari biasa ya, saya suka bawa jamaah kemarin ya. Ini dibuka untuk umum ya, dan kita bisa masuk ke sini. Saya suka cerita di sini dengan jamaah ya. Ini disebut dengan Taman Saqifah Bani Sa'idah. Di sini para sahabat Ansar itu berkumpul, menentukan siapa yang akan terpilih menjadi khalifah pengganti baginda Rasul SAW. Dan hampir saja mereka membaiat, mengangkat Sa'ad bin Ubadah, orang paling kaya waktu itu. Ketika para muhajirin datang jamaah ke Madinah, 80 keluarga ditampung dalam rumahnya yang banyak itu. Kaya raya. Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraji namanya ya. Pemuka kabilah Al-Khazraj. Di Madinah kan ada Al-Khazraj, ada Aus. Kalau Aus itu pemuka kabilahnya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kalau dari Khazraj, pemuka kabilah adalah Sa'ad bin Ubadah. Maka ada ungkapan, andai Rasul bisa menguasai, mengislamkan Sa'dain, dua Sa'ad ini, Sa'ad bin Mu'adz dari Aus dan Sa'ad bin Ubadah dari Khazraj, maka selesailah Madinah itu. Dan itu Nabi bisa mengislamkan dua tokoh ini, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Ini Sa'ad bin Ubadah. Hampir saja mereka menyalami, membaiat, menyatakan Sa'ad ini sebagai pemimpin kaum muslimin. Nah, perihal berkumpulnya sahabat-sahabat Ansar di Saqifah Bani Sa'idah ini terdengar di Masjid An-Nabawi, di mana mereka sedang menyiapkan pemakaman baginda Rasul SAW, dan khawatir kisruh gitu ya, dan bentrok antara dua pihak Ansar dan Muhajirin. Maka kalangan Muhajirin mengutus 3 orang datang ke majlis tersebut. Sebab kalau dia ontrok rame-rame, itu bisa bahaya. Maka mereka sepakat cukup 3 orang saja sebagai wakil dari Muhajirin. Maka berangkatlah 3 sahabat terkemuka, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah. 3
3. Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Amir al-Jarrah, atau dikenal dengan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Begitu mereka datang, dan hampir saja Ansar itu membaiat Sa'ad bin Ubadah. Namun ketika melihat Abu Bakar dan Umar serta Abu Ubaidah datang, mereka segera mengurungkan niat tersebut, dan terjadilah dialog rada panas, ya? Karena kalangan Ansar menganggap bahwa harus segera ada pemimpin pasca wafatnya Rasulullah. Sementara kalangan Muhajirin diwakili oleh Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah pun menganggap yang berhak adalah Quraisy, kalangan Muhajirin. Ya. Sampai Khabbab bin Munzir pada waktu itu bersetegang dengan Umar bin Khattab. Ini sama-sama galak. Umar dari Muhajirin dan Khabbab bin Munzir dari kalangan Ansar. Bersetegang dua orang ini, hampir mengeluarkan senjata untuk berkelahi gitu ya. Maka keluarlah kalimat dari Khabbab dengan agak tinggi. Kata dia apa? Minkumul amir wa minnal amir. Sudah. Dari kalian ada pemimpin, dari kami juga ada. Ya, begitu kira-kira ya. Minkumul amir wa minnal amir. Ya. Kata Abu Bakar, tidak bisa begitu. Abu Bakar ini jamaah orangnya lembut, bicaranya pelan, tidak menggebu-gebu dan keras seperti Umar dan Khalid. Tapi suaranya itu didengar. Saya menemukan ada orang seperti ini, Pak. Jadi dia nggak keras gitu ya, tapi pelan, tapi didengar. Dulu saya punya dosen, mantan Menteri Sosial, Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri namanya. Ya, ngajar saya waktu itu di Lipia Jakarta. Itu kalau dia ngajar pelan banget gitu ya. Tapi kita nggak ada yang berisik tuh, ngototin aja gitu ya. Kita seolah-olah menanti setiap kalimat keluar dari lisannya gitu kan. Dia ngomong nggak kencang ya, nggak keras, nggak ya, tapi pelan. Tapi kita nyimak, pengen mendengar apa yang keluar dari lisannya. Nah, Abu Bakar itu lebih dari itu. Ya. Maka dengan suara yang pelan tapi berubah tersebut mengatakan, kata Abu Bakar Siddiq, ya ma'asyiral ansar, wahai saudara-saudaraku kal ansar, kalian yang dulu telah membantu kami, sehingga disebut dengan ansar, para penolong. Ansarun itu artinya para penolong. Kalian yang telah menyelamatkan kami, menyiapkan rumah bagi kami dan seterusnya, dan menyatukan kita bersama. Karena itu kata Abu Bakar Siddiq, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali merusak persaudaraan yang indah ini. Nah, ini keluar dari lisan Abu Bakar Siddiq yang luar biasa, dan semua terdiam. Di kita, kata Abu Bakar Siddiq, ada dua orang. Fokuskan pada dua orang ini. Ada Umar, ada Abu Ubaidah. Kita pilih salah seorang di antara dua ini, kata Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Ubaidah, tidak. Yang pantas adalah Anda ya Abu Bakar. Iya, kata Umar, Anda yang pantas. Akhirnya semua mata tertuju kepada Abu Bakar Siddiq. Diulurkan tangan Abu Ubaidah, disambut oleh Abu Bakar Siddiq, dan terjadilah al-bai'ah. Mereka akhirnya sepakat secara syura dan membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Dan hampir semua yang berada di majelis tersebutnya menyalami Abu Bakar dan setuju bahwa Abu Bakar pengganti Rasulullah dengan panggilan al-khalifah atau khalifatu Rasulillah. Khalifah itu artinya pengganti. Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah SAW ya. Diaraklah, dibawalah dia ke Masjid An-Nabawi, dan di masjid itulah kemudian terjadilah bai'atul amah, bai'at secara umum, sumpah setia ya, bahwa Abu Bakar adalah pemimpin mereka, dan semua ikut. Ya, walaupun sebagian agak terbelakang, misalnya Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam itu agak belakangan. Bahkan sempat ditanyakan oleh Abu Bakar, di mana Ali, di mana Zubair, di mana Talha. Ya, di absen Abu Bakar, jangan sampai ada yang tertinggal, dan jangan sampai ada orang yang tidak setuju ya. Nah, kalau tidak setuju sampaikan, dan akan diselesaikan secara baik-baik ya. Dan semua baiat dan semua sepakat clear Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasul SAW. Baru kemudian mereka memproses pemakaman baginda Rasul keesokan harinya setelah Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah ya. Nah, siapakah Abu Bakar As-Siddiq ini jamaah? Barangkali kita tidak cukup satu kali pertemuan ya tentang beliau, mungkin 2-3 kali pertemuan. Abu Bakar Siddiq ini kalau kita lihat sejarahnya, min abadillah, termasuk orang dari sekian ratus sahabat Nabi yang namanya Abdullah.
Jadi di masa Nabi itu banyak sekali orang namanya Abdullah. Kayak Cecep di Bogor, atau Udin, atau siapa lagi? Agus ya. Di sini ada Agus. Saya bercerita tadi dengan Pak Susno ya. Sutrisno banyak juga tuh ya. Maka begitu saya mengesep nama beliau tadi udah muncul ya Sutrisno ya, Sutrisno Bogor ya. Akhirnya dikasih label Sutrisno BC Cengkareng ya, baru nggak sama dengan yang lain. Agus banyak tuh Pak ya. Saya di Bogor dulu ada mantan ketua KPUD Bogor. Ya, dia bikin grup WhatsApp Agus Bersaudara. Ratusan isinya gitu kan, dari pengusaha, pedagang kaki lima, ustadz dan seterusnya ya. Dan survei mengatakan 90% orang yang namanya Agus itu lahir di bulan Agustus. Namanya Agus. Ada yang enggak gitu ya, tapi 90%. Nah, saya dengar dari teman yang namanya juga Agus ya. Nah, mereka akan kopi darat di Malang kalau tidak salah. Jogja. Wah tahu gak? Jogja ya. Ya. Karena teman saya itu tinggal di Malang gitu ya. Ini mau ada kopi darat nih di sini gitu ya. Dia tinggal di Malang, ternyata acaranya di Jogja ya. Jadi yang namanya Agus boleh datang Pak. Saking banyaknya maksudnya ya. Nah di masa Nabi di antara nama yang paling banyak itu Abdullah. Ya, banyak sekali yang namanya Abdullah. Yang saya hafal aja misalnya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ammar, Abdullah bin Mughaffar, Abdullah bin Ubay bin Salul, banyak sekali. Nah, ini juga namanya Abdullah. Abdullah bin Utsman, nama aslinya ya. Sebelum masuk Islam ya, dia dipanggil dengan Atiq ya. Ada yang mengatakan namanya Abdul Ka'bah. Ya. Jadi ibunya menamakannya dengan Abdul Ka'bah. Dalam Islam nggak boleh. Kalau pengen menamakan anak dengan kata Abdu, ya, ujungnya mesti Allah atau Asmaul Husna. Nggak boleh Abdu selain itu. Abdul Ka'bah, Abdul Kursi, Abdul Bait, nggak boleh itu Pak. Apalagi Abdul Sutrisno, nggak boleh itu. Karena Abdu itu artinya hamba. Mesti hamba Allah, ya, atau hamba Asmaul Husna. Ya, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Abdul Basir, Abdul Sami'. Nah, siapa lagi? Abdul Malik. Abdul siapa lagi? Nah, Asmaul Husna boleh. Ya. Jadi Abdurrahman, Abdurrahman Wahid, mantan presiden kita. Di luar itu tidak boleh. Maka Abdul Ka'bah ini diganti oleh Rasul dengan Abdullah, hamba Allah. Diganti oleh Rasul dengan Abdullah. Ini juga mencerminkan kepada kita tentang dalam kajian fikih bolehnya seseorang mengganti nama kalau dirasa kurang elok. Ada yang mengganti nama di sini? Ya, kalau dia tapi siap-siap nyembelih kambing lagi kayaknya ya. Ya. Jadi boleh ya. Cuman agak repot kalau sudah tua seperti kita ya, karena harus mengganti semua berkas. Dimulai dari akte kelahiran, kemudian ijazah. Kalau akte nikah kayaknya gampang gantinya ya. Ada kok. Bikin yang baru. Kemarin ada yang kebanjiran akte nikahnya hilang ya. Ini gimana nih? Bisa ganti lagi nggak katanya gitu kan? Berarti ganti pengantinnya itu yang susah ya, harus berurusan dengan ibu-ibu lagi ya. Abdullah ya, ayahnya namanya adalah Utsman dan dipanggil dengan Abu Kuhafa. Maka keluarlah namanya menjadi Abdullah bin Abu Kuhafa. Kemudian dia merupakan teman dekat baginda Rasul SAW sebagai sesama pengusaha. Jadi Abu Bakar ini pengusaha pakaian, Pak. Pengusaha dan ada yang mengatakan di antara cabang bisnis yang selalu eksis gitu ya dalam setiap zaman dan tempat dimanapun berada adalah bisnis pakaian. Ada 3 tuh. Pertama bisnis pakaian, yang kedua bisnis makanan, yang ketiga bisnis cukur rambut ya. Itu nggak pernah berhenti Pak ya. Pakaian orang perlu terus. Pakaian tetap tuh. Potong rambut tuh di mana saja ya. Rambut kita mesti mancang ya. Itu nggak akan pernah bangkrut katanya. Selalu diminati ya. Nah, Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian di imam kita ada Imam Abu Hanifah ya. Itu juga pengusaha pakaian. Baik pengusaha pakaian jadi yang sudah siap pakai ataupun bahan. Ya, Abu Hanifah itu dia pengusaha pakaian bahan. Di Kufah dia punya
toko gede gitu ya. Kata orang Jawa, go gede ya. Gede banget berarti ya. Abu Bakar juga demikian, pengusaha pakaian dan lainnya jamaah, dia terkenal sekali dengan karakternya yang suka menolong orang lain dengan cara apa? Ngurusin denda dan ganti rugi. Jadi kalau ada orang yang terlibat utang dan tidak bisa bayar, maka dia nalangin. Di era jahiliyah dulu ada bunganya. Dalam Islam nggak boleh nalangin orang, dan kemudian ada lebihan ketika kembali, disebut dengan ar-riba. Kullu qirdin yajurul manfaata fahuwa riba. Setiap pinjaman, talangan yang kemudian menyebabkan bertambahnya kembalian dengan akad pinjam, bukan dengan akad jual beli, fahuwa riba. Itu termasuk riba yang diharamkan. Di era jahiliyah itu dilabrak, nggak masalah. Maka ketika Islam datang, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba diharamkan dan transaksinya diganti dengan transaksi jual beli, baru dibolehkan. Teman bisnis Rasulullah, teman bisnis Rasulullah, baik ketika mereka berdagang ke Yaman pada musim dingin atau ke Syam pada musim panas. Kita pernah jelaskan, bangsa Arab Quraisy pada waktu itu umumnya punya dua musim perjalanan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka punya dua perjalanan, rihlatash syita pada musim dingin turun ke Yaman, dari Yaman ini kemudian banyak yang nyebrang ke arah bawah dan nyampe lah ke Indonesia. Ini jarak paling dekat ke Timur Tengah itu, ke daerah Yaman, Hadramaut. Wa rihlatash saif, dan musim panas ke Syam. Ini kemudian bisa nyebrang ke Eropa, ke kanan nyebrang ke Cina dan seterusnya. Begitu jalur perdagangan pada waktu itu ya. Teman bisnis Rasulullah, dan kediaman Abu Bakar Siddiq ini pun tidak jauh dengan kediaman Rasulullah. Kalau sedang umrah, saya bisa tunjukkan kira-kira titik di mana perkiraan rumah Abu Bakar Siddiq dulu. Jadi rumah Abu Bakar Siddiq, rumah Rasulullah, rumah Khadijah itu diapit oleh 3 gunung kalau hari ini, atau dari dulu Safa, Marwah, ini Safa, ini Marwah, dan ini Abi Kubais atau Jabal Abi Kubais. Rumah mereka itu di sini, di bawah. Sekarang sudah dijadiin toilet, gede banget. Jadi kalau kita habis sa'i itu keluar dari tempat Marwah, keluar ke kanan itu ketemu dengan toilet besar. Naik ke atas sedikit masih tersisa Darul Maulid, rumah yang diyakini disitulah tempat Nabi dulu dilahirkan. Rumah Abu Bakar Siddiq itu agak majuan ke sini, tidak jauh dari situ ada titik di depan toilet itu kira-kira rumah Khadijah. Jadi rumah Khadijah dengan Abu Bakar Siddiq itu berdekatan, tidak berjauhan. Dan ini yang belakangan kemudian menjadikan Rasulullah itu kenal dengan Khadijah, karena begitu seringnya Nabi ke rumah Abu Bakar Siddiq, bertemu dengan Khadijah, dan terjadilah kerjasama dengan mereka yang akhirnya terjalinlah kisah asmara dan cinta, pun menikahlah Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Itu tidak bisa dilepaskan dengan peran seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Secara karakter fisik, Abu Bakar Siddiq ini beda dengan yang dihayalkan oleh kebanyakan orang, termasuk saya. Dulu waktu kecil saya ngebayangin Abu Bakar Siddiq itu besar, tinggi, rambutnya, jenggotnya, bewoknya lebat gitu kan. Ternyata enggak. Kalau kita baca sejarah Syama'ilul Muhammadiyah yang tulis oleh Imam At-Tirmizi dan buku-buku yang lainnya, dikatakan Abu Bakar Siddiq itu tubuhnya agak kurus, tidak seperti Umar besar atau Muawiyah gendut, enggak. Jadi Umar Khalid itu besar tinggi gitu Abu Bakar enggak, dia kecil gitu, krem, kurus gitu tapi lincah, kayak presiden kita lah kira-kira. Lincah gitu bersih dan sangat lincah gitu dia cekatan begitu kira-kira. Wajahnya cerah, artinya bersahabat. Wajuhun taliq, jadi ada orang yang kita ngelihat wajahnya itu nyenengin, Pak, ada. Dan ini yang harus kita tampilkan gitu Jadi walaupun lagi punya banyak masalah di kantor, punya banyak masalah di rumah, tapi begitu ketemu orang banyak gitu kan, wajah kita itu harus datang dengan wajuhun taliq, dengan wajah yang bersahabat, dengan senyuman yang merkah. Nah, Abu Bakar Siddiq ini dikenal sebagai orang yang demikian gitu wajah yang cerah dengan senyumnya yang melegakan semua orang Kecil pinggangnya ramping.
Bahkan ada kisah dalam kitab Subulus Salam itu didetailkan ketika Syekh Imam As-San'ani mengupas tentang hukum isbal. Ya, isbal itu menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Ya, para ulama berbeda pendapat. Kalangan Hambali mengatakan haram. Ya, ma asfala minal ka'baini finnar. Pakaian yang melebihi mata kaki itu masuk neraka. Hadisnya sahih. Ya. Tapi sebagian ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah mengatakan justru tidak masalah, mubah, boleh-boleh saja, asal niatnya bukan karena sombong. Karena beliau pernah ditegur oleh sahabatnya Imam Abu Hanifah, ya Syekh, kenapa anda memanjangkan pakaian melebihi mata kaki, dipakai jubah besar? Ya. Kata dia, ini bukan karena sombong, walaysa minhum, kita bukan termasuk orang yang sombong. Maka dalam mazhab Hanafi, ya, mengulurkan pakaian melebihi mata kaki itu tidak haram. Dalam mazhab Asy-Syafi'i yang agak moderat, beliau mengatakan bahwa menjulurkan pakaian melebihi mata kaki itu hukumnya makruh. Ya. Haram kalau sombong, tapi kalau tidak sombong makruh. Artinya sebaiknya di atas mata kaki. Dan sunnahnya memang demikian. Ya. Nah kita yang teman-teman yang PNS ya menyesuaikan saja. Nah, cukup menyesuaikan. Saya setiap kali bikin celana ya minimal maksimal batas mata kaki. Ya. Nah Abu Bakar Siddiq juga demikian. Suatu saat pakaiannya melebihi mata kaki. Nah, ditanya oleh orang-orang, Abu Bakar, isbal. Umar lebih keras lagi, isbal. Lalu kemudian diangkat, ternyata celananya melorot. Dari sini para ulama menyimpulkan Abu Bakar itu pinggangnya kecil, sampai celana di waktu mudanya dipakai lagi melorot. Kalau kita nggak muat lagi. Ya. Pakaian yang kita kenakan dulu di masa muda dipakai sekarang. Ya, kalau Abu Bakar dia melorot Pak ya, kalau kita nggak muat lagi gitu ya. Nah itu bedanya kita dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi beliau itu semakin tua usianya, ini semakin mengempes. Pak Sutrisno kayaknya semakin mengalami kemajuan gitu ya. Apalagi sekarang beliau tidak bisa main tenis lagi karena cedera kakinya ya. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jadi dia pinggangnya kecil dan perawakannya lincah, tutur katanya halus. Tadi sampaikan tidak menggebu-gebu seperti Umar, ya, tidak lantang seperti Khalid. Biasanya Khalid itu keras. Ya, panglima perang itu harus keras suaranya, lantang sehingga dia bisa mengerahkan pasukannya. Dan selalu dijadikan tempat bertanya karena ketinggian ilmunya. Jadi banyak orang bertanya karena kedekatan dengan Rasulullah setelah masuk Islam dan ketinggian ilmunya. Berani dan kokoh pendirian. Ya, dia lembut tapi berani. Ya, nanti kita akan ketemu bagaimana dia memegang prinsip yang sangat kuat, terutama dalam kasus memerangi orang-orang yang membangkang dan tak mau membayar zakat. Dia pendiriannya kokoh. Kata dia, seandainya saya sendiri yang akan berangkat dan kalian tidak mau, saya akan berangkat sendiri. Ya. Nanti kita akan ketemu kisahnya. Penyabar tapi punya kemauan keras, bersifat wara, sangat hati-hati dan zuhud, sederhana. Orang kaya tapi dia biasa makan minum bersama dengan para budaknya pada waktu itu. Ya. Satu slide lagi kita sisakan. Menemani baginda Rasulullah SAW dan menjadi orang yang pertama membenarkan risalahnya. Ya. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira dan Nabi mengajak keluarganya untuk memeluk Islam, maka mulailah Nabi mendakwahi orang-orang dekatnya, termasuk Abu Bakar Siddiq, dan dia langsung menerima, enggak tanya-tanya. Ya. Yang menarik juga dari Abu Bakar Siddiq ini akumullah dan ini yang kemudian menjadikan dia sebagai orang yang afdal sahabat ya ba'da Rasul, ya, orang yang paling afdal setelah Rasulullah, karena dengan statusnya sebagai orang terhormat dari kabilah Bani At-Taimi. Ya, jadi Quraisy itu punya beberapa kabilah terhormat. Ada Bani Hashim keluarga Rasul, Bani Umayyah keluarga Utsman, Bani Adi keluarga Umar, Bani Makhzum keluarganya Khalid. Ini orang-orang mulia. Dan ada Bani At-Taimi keluarganya Abu Bakar. Nah dengan kebangsawanannya sebagai orang yang berdarah biru dan terhormat dari kabilah Quraisy, jemaah, ketika dia masuk Islam, dia bisa mengajak orang-orang menengah ke atas. Maka masuk Islam di tangannya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Ini orang-orang menengah ke atas, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Jadi dengan status sosialnya dia bisa mengajak orang-orang yang tinggi, klaster atas. Waktu itu juga
seperti di kita di Indonesia di awal-awal ya, bangsa Arab itu punya klaster ya. Jadi an-nas fihi manazil. Demikian. Orang-orang itu punya strata sosial ya. Dari budak, kemudian penggembala ternak, pengusaha, bangsawan seterusnya. Namun dengan kekayaannya juga, dan ini menarik. Dengan kekayaannya dia bisa mengajak orang-orang yang klasternya menengah ke bawah. Jadi atas dapat, bawah dapat. Ini yang menyebabkan begitu banyak orang masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Ya. Yang kalangan atas tersebut nama Utsman bin Affan tadi itu, pengusaha. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin terusnya. Nah, yang menengah ke bawah, ya, misalnya siapa? Bilal bin Rabah. Nah, itu kan budak. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud, ya, walaupun ibunya dari kalangan terhormat, tapi ayahnya tidak. Maka dia termasuk orang yang bukan kalangan bangsawan. Ada Khabbab bin Art, yang derajatnya hanya satu tingkat di atas budak. Kemudian siapa lagi? Amir bin Fuhair dan seterusnya. Ada puluhan ya, budak dan mantan budak diayomi oleh Abu Bakar Siddiq, dan ketika mereka dipecat oleh bosnya, disingkirkan oleh keluarganya, mereka hidup di bawah naungan Abu Bakar Siddiq. Nah, ini yang keutamaan Abu Bakar Siddiq yang mungkin ya, sulit ditandingi oleh orang lain. Dengan kebangsawanan dan dengan kekayaannya, dia bisa menyelesaikan urusan orang banyak. Maka kata Dr. Ahmad Farid ketika mengisahkan tentang kehidupan Rasulullah dan para sahabat, termasuk Abu Bakar Siddiq ini, saya kutip menarik ya. Ada sebuah buku judulnya Waqafat Tarbawiyah Masirat Nabawiyah ya. Jadi semacam jenak-jenak tarbiyah pendidikan dalam kisah Rasulullah. Dia mengatakan, segera selesaikan urusan Anda ya, agar bisa ikut menyelesaikan urusan umat. Luar biasa. Nah, jadi komentar beliau ya, segera selesaikan urusan Anda, urusan pribadi kita gitu kan. Nah, setelah itu kita bisa ikut menyelesaikan urusan orang banyak. Nah, ini saya suka gaung-gaungkan kepada para jombloan yang sudah usia 20 tahun ke atas, itu kan, bereskan urusan Anda, setelah itu Anda bisa ikut terjun dalam membereskan umat. Kalau urusan Anda belum beres-beres, nggak nikah-nikah gitu kan, gimana Anda bisa membantu umat gitu kan? Nah, Abu Bakar sih clear nih. Selesai urusannya, dia termasuk kalangan bangsawan, orang kaya, maka dia bisa menyelesaikan urusan. Dia luar biasa ya. Nah, dengan cara seperti ini dia menjadi orang yang sahabat terkemuka paling utama setelah Rasulullah. Afdhalus sahabati ba'da ar-Rasul. Dia mendampingi Rasulullah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, sampai nanti mendampingi Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita cut sampai di sini jamaah, sudah jam 1. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kehidupan Abu Bakar Siddiq ya, setelah dia masuk Islam dan berada di Madinah. Ya, apa yang beliau lakukan ketika mendampingi Rasul, bahkan termasuk ketika mendampingi Nabi hijrah ke Madinah. Dialah satu-satunya sahabat Nabi yang menyertai Nabi dan disebutkan oleh Al-Quran sebagai Thaniyasnaini fil ghar. Orang kedua yang bersembunyi di Gua Sur ketika Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kita cukupkan pukul 13:04 jam di studio agar tidak menzalimi aktivitas yang lain. Kita selesaikan. Ada pertanyaan penting ya, untuk didiskusikan? Kayaknya tidak ada kayaknya. Nah, baik, kalau tidak ada jamaah kita selesaikan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di April pekan kedua. Insyaallah saya masih berada di Indonesia. Sebelum Ramadan kita ketemu lagi insyaallah. Jazakumullah khair jaza. Biar berkah kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang belum batal wudunya